selection short. Di sini untuk kelompok 5 sendiri mendapatkan data 1, 4, 5, 9, 4, 5, 13, dan 34 dengan tracing program yang berdasarkan dan selection short. Di sini saya akan menjelaskan tracing program untuk bubble short ascending. Ascending sini sendiri itu urutan dari nilai terkecil sampai terbesar. Kita lanjut saja ke kode blocksnya. Di sini saya sudah membuat coding untuk bubble short. Di sini dengan integer data 6, 1, 4, 5, 9, 4, 5, 13, dan 34, dan n-nya n sama dengan 5, for-nya ada i dan for j, dengan if data sebagai berikut. Kita coba run. Nah, karena ascending jadi diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar 1, 5, 13, 34, 45, dan 94. Nah, di sini kita langsung saja ke tracing programnya. Nah, diketahui indeks array-nya sama dengan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita mulai dari syarat pertama. Syarat pertama itu ada berapa sih? Ada i sama dengan 0. Nah, lanjut sebagai syarat yaitu i kurang dari n-1. I di sini ada berapa sih? Ada 0. Karena di sini diketahui i-nya 0, jadi kita tulis 0 lebih kecil dari n-1. N-1 adalah 6. 6-nya kurang 1 berarti 5. Nah, sesudah itu kita lanjut ke j. J sama dengan i plus 1. J di sini berarti kita tulis j sama dengan i plus 1. I-nya ada 0 ditambah 1 ya jadi 1. Sudah itu lanjut ke j kurang dari n. Nah, j-nya sudah diketahui 1, berarti 1 kurang dari n. N berapa sih di sini? Kita lihat ada 6. Berarti n-nya, apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika iya, kita lanjut ke if data i lebih besar dari data j. Nah, kita copy dulu yang data ini. Nah, data i-nya ada berapa sih di sini? Datanya i-nya 0 dan j-nya diketahui 1. Maka di sini 0-nya berapa? Kita lihat 1. Kita tulis 1 dan lebih besar dari data 1. 1 adalah 45. Jadi, apakah 1 lebih besar daripada 45? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke berikutnya. J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Jika ya, kita masukkan data i-nya yaitu 0 dan data j-nya sekarang menjadi 2. Nah, i 0-nya masih 1 dan data
duanya yaitu 94. Apakah 1 lebih besar daripada 94? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke berikutnya, yaitu J sama dengan 3. Sini, apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke data. Data I-nya masih 0 dan data J-nya berubah menjadi 3. Nah, 1 apakah lebih besar dari 3? 3 berapa sih di sini? 5. Jadi apakah 1 lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut lagi. Data 0 apakah lebih besar dari data 4? 1 apakah lebih besar dari data 4? Berapa sih? 13. Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Jika ya, lanjut kembali ke data I sama dengan data J lebih besar. Data J di sini sudah berubah menjadi berapa sih? Jadi 5. Jadi kita tulis 5. Nah, data 1 apakah lebih besar dari data 5? Data 5 berapa sih di sini? 34. Jadi kita tulis 34. Apakah 1 lebih besar daripada 34? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke syarat berikutnya, yaitu I sama dengan 1. Maka 1 kurang dari 5. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke data I sama dengan data J. Data I di sini berapa sih? 1. Dan J di sini menjadi 2. Apakah data I dan lebih besar daripada data kedua? Data ke-1 adalah 45. Apakah lebih besar dari data kedua? Data kedua adalah 94. Apakah 45 lebih besar daripada 94? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J ketiga sama dengan apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke data 1, J-nya 3. Apakah 45 lebih besar daripada data ketiga? Data ketiga berapa sih di sini? Data ketiga adalah 5. Apakah 45 lebih besar daripada 5? Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke if. Kita lihat if-nya di sini.
maaf, kita masuk ke tem. Nah, kita masuk ke tem data ya. Tem datanya ini, data ini ada berapa sih? 1 ya. 1 sama dengan, di atas ada 45, jadi kita tulis 45. Kita rapiin dulu sebentar. Nah, lanjut ke data I sama dengan data J. Kita ini. Nah, data I-nya menjadi 1 dan data J-nya 3. Nah, data 1 sama dengan data 3. Data 3 berapa sih data 3 di sini? Yaitu 5. Berarti kita tulis 5. Nah, selanjutnya adalah data J sama dengan tem. Wah. Nah, tulis data J-nya sama dengan tem. J-nya di sini adalah 3 sama dengan tem. Tadi berapa sih tem data 1? Yaitu 45. Jadi kita tulis 45 di sini. Nah, sesudah itu kita tahu bahwa ada yang berubah dari indeks datanya. Maka kita copy paste dulu di sini. Nah, indeks arraynya di sini kita jadi tahu data 1 akan berubah menjadi 5. Di sini menjadi 5 dan data 3 menjadi 45. Apa mana sih di sini? Nah, ini kayaknya salah, maaf. 3 di sini menjadi 45. Nah, di sini disebut dengan pas ke 1. Nah, sudah diketahui nih pas ke 1-nya di sini. Kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika ya, kita lanjut ke data ini. Data 1, J-nya di sini udah berubah jadi 4 ya. Jadi apakah data 1 di sini? Nah, ini kita lihatnya dari indeks array yang di sini, bukan yang di sini lagi, yang di atas lagi. Jadi data 1 di sini masih berapa sih? Masih udah berubah menjadi 5. Jadi 5 apakah lebih besar daripada data keempat? Data keempat di sini ada 13. Jadi apakah 5 lebih besar dari 13? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J ke-5. Itu apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Nah, apakah data ke-1 berapa sih di sini? Kita lihat. Data 1-nya masih ke 5. Apakah lebih besar daripada data 5? Data 5 yaitu 34. Apakah 5 lebih besar daripada 34? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke syarat berikutnya, yaitu I sama dengan 2. Itu berarti 2 kurang dari 5. 2 kurang dari 5 berarti J-nya mulai dari 3. Jadi J sama dengan
apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke data ke I-nya berapa sih? I-nya udah berubah menjadi 2 dan data J-nya menjadi 3. Kita lanjut. Data kedua di sini berapa? 94. Apakah 94 lebih besar daripada data ketiga? Data ketiga di sini adalah 45. Apakah 94 lebih besar dari 45? Jawabannya iya. Jika ya, kita masuk ke if dengan tanda kita copy paste dulu. Nah, kita hapus. Nah, data I, ini data ini ada 2, kita berubah menjadi 2 dan data J nya menjadi 3 ya. Nah, data 2 di sini berapa sih tadi? 94. Kita tulis 94. Dan data ketiganya ada berapa sih di sini? Ada 45. Jadi kita tulis 45. Data ketiga sama dengan data tem. Jadi tem tadi yang di sini adalah 94. Jadi kita tulis 94. Nah, masuk ke indeks yang berubah. Nah, indeksnya berubah menjadi, data kedua akan menjadi 45 dan data ketiga akan menjadi 94. Ini yang dinamakan pas kedua. Nah, sudah itu kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika ya, kita lanjut kembali ke data berikutnya, yaitu J-nya adalah 4. Nah, data kedua di sini berapa sih? Sudah berubah menjadi 45. 45 apakah lebih besar daripada data keempat? 13 berarti di sini. Jawabannya iya kembali. Jika ya, kita masuk ke if kembali dengan tem kenalan datanya ada 2 dan data J nya adalah 4. Kita ganti menjadi 4. Nah, data kedua di sini ada berapa sih? Ada 45 dan data ke 4-nya 13. Nah, data 4 sama dengan tadi datanya 45. Jadi 45, 13 dan 45. Nah, kita tahu indeks yang akan diubahnya kembali menjadi pas ketiga, yaitu data kedua menjadi 13. Di sini kita tulis menjadi 13 dan data keempat menjadi 45. Jadi ini menjadi pas ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke J kelima. 5 dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Oke, kita lanjut ke data berikutnya, yaitu data J-nya berubah menjadi 5. Apakah data kedua 13 lebih besar daripada 34? Karena data kelimanya di sini 34. Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J ke 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maaf, tidak. Jika tidak, kita lanjut ke syarat berikutnya, yaitu
sama dengan 3. Di sini 3 kurang dari 5 dan kita mulai dari J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lanjut ke data I-nya 3 dan data J-nya di sini J-nya 4 ya. J-nya ke-4 dan di sini ke-4. Apakah data 3 lebih besar dari data ke-4? Kita cek. Data ketiga di sini berapa sih? Nah, data ketiga di sini ada 94. 94 apakah lebih besar dari data keempat, yaitu 45. Sini 45. Jadi apakah 94 lebih besar daripada 45? Jawabannya ya, jika kita masuk ke if yang kembali dengan time data dan penjabaran. Kita coba. Nah, di sini time-nya I-nya ada 3, kita ubah dan J-nya 4. Di sini time datanya data ketiga tadi 94, jadi kita tulis 94 dan data keempatnya yaitu 45, jadi kita tulis di sini 45. Data 4 sama dengan time-nya tadi 94, jadi kita tulis 94. Nah, kita tahu bahwa indeksnya akan berubah kembali menjadi pas keempat. Nah, karena di sini yang diubah data ketiga jadi 45, kita tulis di sini data ketiga jadi 45 dan data keempat menjadi 94. Di sini jadi 94. Nah, ini dinamakan pas keempat. Nah, di pas keempat sudah mengetahui integer datanya udah berubah menjadi 1, 5, 13, 45, 94 dan 34. Tapi masih ada yang belum berurut. Masih ada 94 di sini, sedangkan 94 masih besar. Jadi kita kembali mencari di J ke 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika kita lanjut ke cari datanya. Apakah 3 kurang dari data J, lebih besar dari data J? Data J-nya adalah 5. Kita cari 3 di sini sudah berubah menjadi 45. Apakah 45 lebih besar dari data ke-5? Yaitu 34. Apakah 45 lebih besar daripada 34? Jawabannya ya. Jika kita kembali ke if, yaitu time data sama dengan kita coba di sini. Nah, time datanya di sini masih 3. Kita hapus dulu sebentar. Datanya 3 dan J-nya berubah menjadi 5 di sini. Data ketiga berapa sih di sini? 45. 45 dan data kelima di sini berapa? 34. Jadi kita tulis 34. Jadi data kelimanya sama dengan time-nya berapa? 45. Kita tahu bahwa indeks kelima ada yang berubah. Jadi di sini data ketiga akan menjadi 34. Ini kita ubah 34 dan data kelima akan menjadi 45. Kita tulis ini 45. Ini dinamakan pas kelima. Kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak.
Nah, jika tidak, kita lanjut ke pas berikutnya, yaitu syarat berikutnya I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Dan kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke data. Mengambil ke data ini. I-nya berapa sih di sini? I-nya 4 dan datanya J-nya ke berapa? J-nya ke 5. Nah, kita cari data keempat di sini berapa? 94. Apakah 94 lebih besar dari data kelima? Data kelima adalah 45. Apakah 94 lebih besar daripada 45? Jawabannya iya. Jika ya, kita kembali ke if yang nah, di sini data I-nya menjadi 4 dan data J-nya 5. Apakah data keempat itu adalah 94? Ya, benar ya. Kita tulis 94. Dan data kelimanya adalah 45. Kita tulis 45 di sini. Time-nya adalah 94. Kita menemukan indeksnya yang akan berubah kembali. Data keempat akan berubah menjadi 45. 4 akan 45 dan data kelima akan menjadi 94. Nah, ini dinamakan pas ke-6. Kita lanjut kembali ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jawabannya tidak. Maaf. Jika tidak, selesai programnya apa? Dan dilihat dulu apakah integer datanya sesuai dengan output yang tadi kode blok berikan. Kita kecilin dulu. Nah, 1, 5, 13, 34, 45, dan 94. Di sini benar ya. 1, 5, 13, 34, 45, 94. Maka hasil output dan tracingannya benar. Mungkin sekian dari saya penjelasan untuk bubble short. Akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan selection short. Maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan melanjutkan untuk men-tracing program selection short dengan data array-nya itu ada 6, yaitu 1, 40, 5, 94, 5, 13, dan 34. Nah, di sini saya memakai for, ada untuk integer in dan juga for untuk integer j. Nah, jika sudah ada data min atau indeks minimum yang baru, kita masuk ke if nanti. Lalu jika sudah menemukan data yang benar atau mengurutkan dengan benar, maka data akan dicetak sesuai dengan apa yang ada di if sama dengan i ini. Kita langsung tracing saja. Nah, di sini kita membuat terlebih dahulu indeks array-nya untuk memudahkan. Indeks dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan dimulai dari 0, jadi indeksnya itu nyampe 5, nggak nyampe 6. Nah, mungkin langsung masuk ke syarat. Nah, kita langsung masuk ke for-nya. Di sini ada in sama dengan 0. Jadi syarat
yang pertama yang kita cek itu adalah I sama dengan 0. Nah, lalu ada juga syarat I kurang dari N-1. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu N sama dengan N-1-nya itu, N-nya itu 6 ya. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, jadi nilai N-1 itu ada 5. Kita masukkan saja. I-nya berapa? I-nya adalah 0. N-nya 5. Nah, apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita masuk ke syarat selanjutnya. Atau langsung ke for. Masuk ke for yaitu I- sama dengan I. Kita masuk. Jika begitu, I- sama dengan I-nya 0. I- sama dengan 0. Nah, jika sudah ketemu I-, kita langsung masuk ke for yang integer J. Nah, J sama dengan, kita lihat ya syaratnya. J sama dengan I plus 1. I-nya tadi 0. Ditambah 1, maka J bernilai 1. Sudah masuk ke J plus 1, selanjutnya ada J kurang dari N. J-nya di sini kita mendapat 1 dan N-nya itu kita punya 6. Jadi apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita langsung masuk ke if AJ kurang dari I-. Kita coba cek. Tinggal dimasukkan ya. J-nya 1, I-nya 0 sesuai data yang tadi kita dapat. Dimasukkan A1 sama dengan 45. A0 sama dengan 1. Apakah 45 kurang dari 1? Maaf, apakah 45 lebih besar dari 1? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk ke I- sama dengan J. Ini berarti J-nya kita masukkan 1. Jadi I- sama dengan 1. Kita dapat data baru ya. Nah, sudah begitu, kita masuk lagi ke J sama dengan 2 ya. Karena J sama dengan 1 sudah selesai, kita masuk ke J sama dengan 2. Seperti tadi, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, kita masukkan ini AJ. J-nya itu adalah 2 dan I-. Nah, I-nya yang tadi kita temukan di sini, I- sama dengan 1. Jadi kita masukkan I- sama dengan 1. Nah, kita cek datanya. A2 adalah 94, data kedua. Apakah 94 lebih besar dari A1 45? Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita langsung masuk ke I- sama dengan J. Jadi kita mempunyai data baru I-nya.
J-nya ini berapa? Kita di sini memakai 2. Nah, jika sudah selesai, kita kembali lagi ke awal. Untuk J sama dengan 3. Awal yang for integer J ya. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita langsung masuk lagi ke for. J-nya itu adalah 3 dan imin yang baru tadi. Jadi kita akan selalu masukkan data yang terbaru ya. Jadi iminnya itu 2. Kita cek lagi. A3 atau indeks ketiga itu adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari indeks kedua adalah 94? Maaf, 94. Apakah 5 lebih besar dari 94? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, kita akan langsung masuk ke J sama dengan 4. Dan di sini kita tidak menemukan imin yang baru ya, karena jawabannya adalah 3. J sama dengan 4. Kita masuk ke syarat. Lagi, apakah 4 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk lagi ke if AJ kurang dari amin. J-nya kita masukkan 4. Iminnya yang terbaru masih yang 2. Oke, kita cek datanya. Indeks keempat itu adalah 13. Apakah 13 lebih besar dari indeks kedua, yaitu 94? Jawabannya masih tidak. Kita rapikan dulu. Sudah dirapi. Jika masih tidak, kita langsung saja lanjut ke J sama dengan 5. J sama dengan 5. Syaratnya apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, jika ya, masuk lagi ke if J-nya 5, iminnya masih 2. Kita coba. Indeks kelima itu adalah 34. Apakah 34 lebih besar daripada 95? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika masih tidak, kita langsung saja lanjut ke J sama dengan 6. J sama dengan 6. Cek syaratnya, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita masuk ke if yang ini. Kita coba masukkan. Nah, imin tidak sama dengan i. Imin terakhir yang kita dapat adalah 2. Apakah 2 tidak sama dengan i-nya tadi? Kita dapat, atau kita menggunakan 0. Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita lanjut atau kita langsung masuk ke tem dengan imin. Di sini kita masukkan iminnya adalah 2. Imin 2 sama dengan, atau
A indeks kedua sama dengan 94. Nah, sudah masuk ke sini, kita langsung masuk ke sini. Kita masukkan iminnya yaitu 2 dan I-nya 0. Dimana indeks 0 adalah 1. Nah, jika sudah, kita masuk ke AI sama dengan tem. I-nya 0 dengan tem. Itu 94. Yang ini ya, temnya sama dengan 94. Nah, jika begitu, kita akan menemukan data indeks dan array yang baru. Bukan data sih, sebenarnya lebih ke urutan. Nah, jika ini begini, di sini kan ada pergantian antara indeks ke-0 dan indeks kedua. Kita tinggal ubah saja datanya atau urutannya. Jadi yang 1 menjadi 94 dan yang 2 menjadi 1. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, jadi begini ya. Setelah itu kita langsung masuk lagi ke syarat yang for untuk integer i. Ini kita hapus saja ya, karena tidak di tracing. Itu untuk pembuktian di akhir jika sudah mencapai urutan yang benar. I sama dengan 1. Kita masuk lagi ke yang ini. Oke, kita langsung ke syarat. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya. Nah, jika ya, berarti kita mendapat I min sama dengan 1. Jika begitu, berarti J sama dengan I plus 1, yaitu I-nya 1 plus 1, 2. Nah, kita masuk ke syarat J kurang dari N. J-nya itu 2. Apakah 2 lebih kecil daripada N? 6. Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk ke syarat yang ini. Oke, langsung kita masukkan saja. J-nya 2 dan I min-nya 1. Kita coba masukkan datanya. Indeks kedua dari data yang paling baru ini adalah 1. Ingat, kita selalu memakai data yang terbaru. Apakah 1 lebih besar daripada indeks ke-1, yaitu 45? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita langsung masuk ke J sama dengan 3. J sama dengan 3 karena terus berlanjut ya J-nya yang di sini. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk lagi. J-nya berapa? Di sini kita ada 3 dan I min-nya karena belum menemukan yang baru, kita masih memakai data yang ini, yaitu I min-nya 1. Kita coba masukkan data. Indeks ketiga itu adalah 5. Apakah 5 lebih besar daripada 45 indeks ke-1? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita langsung lanjut ke J sama dengan 4.
J sama dengan 4. Kita cek apakah 4 lebih kecil daripada 6. Jawabannya ya. Kita masuk lagi. J-nya adalah 4 dan I-nya 1. Coba indeks 4 adalah 13. Apakah 13 lebih besar daripada 45? Jawabannya tidak. Jika tidak, langsung ke J sama dengan 5. Kita cek apakah 5 kurang dari 6. Kurang dari 6, jawabannya ya. Jika ya, kita masuk lagi ke masukkan J 5 dan I-nya masih 1. Kita masukkan datanya. Indeks kelima 34. Apakah 34 lebih besar daripada 45? Jawabannya adalah tidak. Masih tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita langsung masuk ke if. Yang ini kita coba cek. Apakah I-nya adalah 1? Apakah 1 tidak sama dengan I-nya adalah 1 juga? Dengan 1, jawabannya tidak. Karena karena I dan I itu sama, yaitu nilainya 1. Jika begitu, kita tidak mendapat indeks dan array dengan urutan yang baru. Nah, kita langsung masuk saja dengan I sama dengan 2. Karena di atas I sama dengan 1, maka sekarang I sama dengan 2. Kita cek apakah 2 kurang dari 5. Jawabannya adalah ya. Jika ya, kita akan mendapat I-min sama dengan 2. Kita cek J-nya. J itu adalah I plus 1. I-nya 2 tambah 1, jadi J bernilai 3. Kita cek lagi apakah 3 kurang dari 6. Jawabannya ya. Jika ya, kita masuk ke if. Kita ganti J-nya sama dengan 3 dan I-nya sama dengan 2. Kita cek datanya. Indeks ketiga adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari indeks kedua 1? Jawabannya adalah ya. Nah, jika ya, kita akan mendapatkan I-min yang baru karena kita masuk ke sini. I-min sama dengan C. Rumusnya ya. Maka di sini kita mendapatkan I-min sama dengan 3. Ini kan J. Ini. Nah, jika sudah mendapatkan I-min baru, kita masuk ke J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk lagi ke if. J-nya kita masukkan 4, I-nya kita mendapat yang baru ya, yaitu 3 yang di sini. Kita masukkannya jadi 3. Oke, kita coba cek datanya.
indeks keempat adalah 13. Apakah 13 lebih besar dari 5? Jawabannya ya. Kita akan masuk ke I- sama dengan J rumusnya ya. Kita tinggal masukkan J-nya, berarti I- sama dengan J-nya 4. Nah, setelah gitu kita langsung masuk ke J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita langsung masuk ke if. Kondisinya J-nya itu 5, I-nya itu yang kita dapat baru ya, yang tadi, yaitu 4. Kita cek lagi datanya. Indeks kelima itu adalah 34. Apakah lebih besar dari indeks keempat 13? Jawabannya adalah ya. Kita mendapat I- yang baru lagi. I- sama dengan J, maka kita mendapat I- sama dengan 5. Nah, sudah gitu kita langsung masuk ke J sama dengan 6. Syarat berikutnya, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika tidak, kita kembali lagi masuk ke if yang ini ya. Kita coba. I- yang terakhir kali kita dapat adalah 5. Jadi kita masukkannya angka 5. Apakah 5 tidak sama dengan I-nya kita dapat atau kita tadi gunakan adalah 2? Jawabannya adalah ya, karena tidak sama ya. Maka kita langsung masuk ke times dengan I-. I-nya kita masukkan tadi 5. Indeks kelima sama dengan 34. Nah, sudah begitu kita masuk juga ke I- sama dengan AI. Tinggal dimasukkan. I-nya sama dengan 5 dan I-nya tadi 2. Jadi di sini adalah 13. Begitu kita langsung masuk ke AI sama dengan tem. I-nya tadi itu adalah 2 dan temnya itu adalah 34. Nah, jadi kita mendapatkan urutan yang baru ya. Nah, jadi di sini ada pertukaran antara 5 dengan 2. 2 menjadi indeks keduanya menjadi 34 dan indeks ke 5-nya menjadi jadi 1 ya. Indeks kelimanya menjadi 1 karena ada pertukaran. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke tadi ini indeks keduanya itu 1 ya. Maaf, tadi saya salah. Jadi pertukaran antara 1 dan 34. Selanjutnya kita langsung masuk lagi ke I. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Jika begitu kita dapat I- sama dengan
I, yaitu 3. Kita masukkan J-nya 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Sini 4-nya aku tulis. Jawabannya ya. Nah, jika ya, kita masuk ke kondisi if. Yang ini ya. J-nya 4 dan I-nya adalah 3. Kita coba masukkan atau cek datanya. Indeks keempat adalah 13. Kita rapikan. Apakah 13 lebih besar dari indeks ketiga? Ini belum dirapiin ya, jadi indeks ketiga 5. Jawabannya ya, maka kita masuk ke I-min sama dengan J. Maka I-min sama dengan J-nya itu adalah 4. Nah, udah begitu kita langsung masuk ke J sama dengan 5. Kita cek apakah 5 kurang dari 6. Jawabannya ya. Jika ya, J-nya kita masukkan 5 dan I-nya masukkan yang terbaru adalah 4 ya, yang tadi di atas. Oke, kita coba cek. Di sini indeks kelima yaitu 1. Apakah 1 lebih besar daripada indeks 4 yaitu 13? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, kita langsung ke J sama dengan 6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, kita langsung masuk ke if. Nah, yang ini. If sama dengan atau kondisi if di mana I-min tidak sama dengan I. I-minnya kita masukkan yang terbaru yaitu 4. Apakah 4 tidak sama dengan I-nya 3 ya? Jawabannya adalah ya. Nah, jika ya, kita masuk ke tem sama dengan I-min ya, yang ini. Kita copy aja. Ini I-min ya. Kita I-minnya dimasukkan yaitu 4. I-min keempat yaitu 13 sama dengan 13. Kita masuk lagi ke I-min sama dengan AI ya, yang ini. I-minnya kita masukkan 4, I-nya kita jadi 3 ya, dimana I-min 3 itu sama dengan 5. Nah, jika begitu kita mendapat AI nya 3 sama dengan tem. Temnya itu 13. Oke, kita akan menemukan data yang baru. Kita kopas saja dari yang data awal. Nah, jadi 9. Nah, yang 3-nya itu ganti jadi 13. Yang ini. Dan yang ke 4-nya itu ganti menjadi 5. Nah, di sini jika mendapat indeks atau urutan yang baru, biasakan atau kita sebut menjadi pas. Jadi ini ada pas ke-1, kita mendapat berapa pas ya ini? Ini pas kedua. Lalu yang ini adalah pas ketiga. Kita lihat urutannya sudah benar ya, dari yang besar ke yang kecil. 94,
45, 34, 13, 5, dan 1. Nah, untuk membuktikannya, kita coba run saja yang ini. Nah, kita lihat 94, 45, 34, 13, 5, dan 1. Nah, karena sudah betul, maka dari if ini kita akan mencetak data yang telah diurutkan. Nah, kita akan masuk ke persendinya itu yang data telah diurutkan ya. Jadi seperti ini, data yang telah diurutkan, dan ini yang persendinya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.